Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester genap. Sebelum kita masuk materi, mari kita saksikan kutipan video berikut ini. Dalam. Ini bagus, yang hitam juga bagus. Kira-kira harganya berapa ya? Coba lihat. Kak, kalau ini harganya berapa? Harganya 100. 100? Buat kurang nggak? Ini tidak bisa. Kalau 60 bisa nggak? Kalau 60 kayaknya tambah 10 bisa jadi 10. Nah, dari video tersebut ada sebuah proses. Kira-kira proses apa saja? Ya, ada proses tawar-menawar. Kemudian ada proses saling pengertian. Ada proses persetujuan, dan ada proses kesepakatan bersama. Dari apa yang diperankan oleh Kak Alivia dan Indriana tadi, disebut dengan negosiasi. Jadi, materi kita kali ini adalah teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara berdialog dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Jenis teks negosiasi. Berikut ini jenis teks negosiasi yang dibedakan berdasarkan situasi, jumlah negosiator, dan untung rugi. Negosiasi berdasarkan situasi, yaitu negosiasi formal, negosiasi non-formal, atau informal. Negosiasi formal, negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Ciri-ciri negosiasi formal yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi non-formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja, karena negosiasi non-formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, negosiasi dengan pihak penengah, dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah, negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di tengah negosiasi itu. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Negosiasi berdasarkan untung rugi, negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Negosiasi kolaborasi. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Negosiasi dominasi. Di negosiasi dominasi, negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Negosiasi akomodasi. Di negosiasi akomodasi, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit, bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar, bahkan mendapat 100% keuntungan. Kerugian ini disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kita melihat ciri-ciri teks negosiasi, yaitu menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Kaidah kebahasan dalam teks negosiasi. Kaidah kebahasan yang biasanya digunakan dalam teks negosiasi diantaranya menggunakan bahasa yang santun, terdapat ungkapan persuasif, berisi pasangan tuturan, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak,
bersifat pemerintah dan memenuhi perintah, tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat disertai fakta, minta alasan dari pihak mitra negosiasi, jangan menyela argumen. Struktur kompleks negosiasi. Terdapat 7 unsur yang menyusun negosiasi sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Berikut ini struktur kompleks teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang kedua, permintaan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran. Puncaknya, negosiasi terjadi kedua pihak saling tawar-menawar. 5. Persetujuan. Kesepakatan antara dua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. 6. Pembelian. Keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Tujuan negosiasi. Adapun tujuan dilakukan negosiasi dalam hal bisnis, beberapa di antaranya untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.